Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah membaca Bapak Nur Irwansa MPD, dan yang saya banggakan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Lia Yuliana, NVM 202121500433, kelas X3C. Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Indraprasta PGRI. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul faktor-faktor yang memengaruhi kemampuan membaca. Banyak faktor yang memengaruhi kemampuan membaca, baik membaca permulaan maupun membaca lanjut, membaca pemahaman. Faktor-faktor yang memengaruhi membaca permulaan menurut Lamb dan Arnold pada tahun 1976 ialah faktor fisiologis, faktor intelektual, faktor lingkungan, dan faktor psikologis. Baik, yang A, faktor fisiologis. Faktor fisiologis mencakup kesehatan fisik, pertimbangan neurologis, dan jenis kelamin. Kelelahan juga merupakan kondisi yang tidak menguntungkan bagi anak untuk belajar, khususnya belajar membaca. Beberapa ahli mengemukakan bahwa keterbatasan neurologia, misalnya berbagai cacat otak dan kekurangan matangan secara fisik, merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan anak gagal dalam meningkatkan kemampuan membaca pemahaman mereka. Guru hendaknya cepat menemukan tanda-tanda yang disebutkan di atas. Gangguan pada alat bicara, alat pendengaran, dan alat penglihatan bisa memperlambat kemajuan belajar membaca anak. Analisis bunyi misalnya mungkin sukar bagi anak yang mempunyai masalah pada alat bicara dan alat pendengaran. Guru harus waspada terhadap beberapa kebiasaan anak, seperti anak sering menggosok-gosok matanya dan mengerjap-ngerjapkan mata ketika membaca. Jika menemukan siswa seperti itu, guru harus menyarankan kepada orang tuanya untuk membawa si anak ke dokter spesialis mata. Dalam kata lain, guru harus sensitif terhadap gangguan yang dialami oleh seorang anak. Makin cepat guru mengetahuinya, makin cepat pula masalah anak dapat diselesaikan. Sebaiknya anak-anak diperiksa matanya terlebih dahulu sebelum ia memulai membaca permulaan. Menurut Lamb dan Arnold pada tahun 1976. Walaupun tidak mempunyai gangguan pada alat penglihatannya, beberapa anak mengalami kesukaran belajar membaca. Hal itu dapat terjadi karena belum berkembangnya kemampuan mereka dalam membedakan simbol-simbol cetakan, seperti huruf-huruf, angka-angka, dan kata-kata. Misalnya, anak belum bisa membedakan B, V, dan D perbedaan pendengaran. Auditory discrimination adalah kemampuan mendengarkan kemiripan dan perbedaan bunyi bahasa sebagai faktor penting dalam menentukan kesiapan membaca anak. Menurut Lamb dan Arnold pada tahun 1976. B. Faktor intelektual. Istilah inteligensi didefinisikan oleh Haynes sebagai suatu kegiatan berpikir yang terdiri dari pemahaman yang esensial tentang situasi yang diberikan dan meresponnya secara tepat. Terkait dengan penjelasan Haynes di atas, Webster dalam Harris dan Sifai 1980 mengemukakan
bahwa inteligensi ialah kemampuan global individu untuk bertindak sesuai dengan tujuan, berpikir rasional, dan berbuat secara efektif terhadap lingkungan. Penelitian Ehansi pada tahun 1963 dan Muhel dan Forel pada tahun 1973 yang dikutip oleh Harris dan Sifai pada tahun 1980 menunjukkan bahwa secara umum ada hubungan positif tetapi rendah antara kecerdasan yang diindikasikan oleh IQ dengan rata-rata penilaian remedial membaca. Pendapat ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Rubin pada tahun 1993 bahwa banyak hasil penelitian memperlihatkan tidak semua siswa yang mempunyai kemampuan inteligensi tinggi menjadi pembaca yang baik. Secara umum, inteligensi anak tidak sepenuhnya memengaruhi berhasil atau tidaknya anak dalam membaca permulaan. Faktor metode pengajar guru, prosedur, dan kemampuan guru juga turut memengaruhi kemampuan membaca permulaan anak. C. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga memengaruhi kemajuan kemampuan membaca siswa. Di antaranya yaitu: pertama, latar belakang dan pengalaman siswa di rumah. 2. Faktor sosial ekonomi. 1. Latar belakang dan pengalaman siswa di rumah. Lingkungan dapat membentuk pribadi, sikap, nilai, dan kemampuan bahasa anak. Kondisi di rumah memengaruhi pribadi dan penyesuaian diri anak dalam masyarakat. Kondisi itu pada gilirannya dapat membantu anak dan dapat juga menghalangi anak belajar membaca. Anak yang tinggal dalam rumah tangga yang harmonis, rumah yang penuh dengan cinta kasih, yang orang tuanya memahami anak-anaknya dan mempersiapkan mereka dengan rasa harga diri yang tinggi, tidak akan menemukan kendala yang berarti dalam membaca. Rubin pada tahun 1993 mengemukakan bahwa orang tua yang hangat, demokratis, bisa mengarahkan anak-anak mereka pada kegiatan yang berorientasi pendidikan, suka menantang anak untuk berpikir, dan suka mendorong anak untuk mandiri merupakan orang tua yang memiliki sikap yang dibutuhkan anak sebagai persiapan yang baik untuk belajar di sekolah. Di samping itu, komposisi orang dewasa dalam lingkungan rumah juga berpengaruh pada kemampuan membaca anak. Anak yang dibesarkan oleh kedua orang tuanya, orang tua tunggal, seorang pembantu rumah tangga, atau orang tua angkat akan mengaruhi sikap dan tingkah laku anak. Anak yang dibesarkan oleh ibu saja berbeda dengan anak yang dibesarkan oleh seorang ayah saja. Kematian salah seorang anggota keluarga umumnya akan menyebabkan tekanan pada anak-anak. Perceraian juga merupakan pengalaman yang traumatis bagi anak-anak. Guru hendaknya memahami tentang lingkungan keluarga anak dan peka pada perubahan yang tiba-tiba terjadi pada anak. Rumah juga berpengaruh pada sikap anak terhadap buku dan membaca. Orang tua yang gemar membaca, memiliki koleksi buku, menghargai membaca, dan senang membacakan cerita kepada anak-anak mereka, umumnya menghasilkan anak yang senang membaca. Orang tua yang mempunyai minat yang besar terhadap kegiatan sekolah, di mana anak-anak mereka belajar dan dapat memacu sikap positif anak terhadap belajar, khususnya belajar membaca. Kualitas dan luasnya pengalaman anak di rumah juga penting untuk kemajuan belajar membaca. Membaca seharusnya merupakan suatu kegiatan yang bermakna. Pengalaman masa lalu anak-anak memungkinkan anak-anak untuk lebih memahami apa yang mereka baca.
2. Faktor sosial ekonomi. Ada kecenderungan orang tua kelas menengah ke atas mereka bahwa anak-anak mereka siap lebih awal dalam membaca permulaan. Namun, usaha orang tua hendaknya tidak berhenti hanya sampai pada membaca permulaan saja. Orang tua harus melanjutkan kegiatan membaca anak secara terus-menerus. Anak lebih membutuhkan perhatian daripada uang. Oleh sebab itu, orang tua hendaknya menghabiskan waktu mereka untuk berbicara dengan anak-anak mereka agar anak menyenangi membaca dan berbagi buku cerita dan pengalaman membaca dengan anak-anak. Sebaliknya, anak-anak yang berasal dari keluarga kelas rendah yang berusaha mengejar kegiatan-kegiatan tersebut akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk menjadi pembaca yang baik. Faktor sosioekonomi, orang tua dan lingkungan tetangga merupakan faktor yang membentuk lingkungan rumah siswa. Beberapa penelitian memperlihatkan bahwa status sosioekonomi siswa memengaruhi kemampuan verbal siswa. Semakin tinggi status sosioekonomi, semakin tinggi kemampuan verbal siswa. Anak-anak yang mendapat contoh bahasa yang baik dari orang dewasa serta orang tua yang berbicara dan mendorong anak-anak mereka berbicara akan mendukung perkembangan bahasa dan inteligensi anak. Begitu pula dengan kemampuan membaca anak. Anak-anak yang berasal dari rumah yang memberikan banyak kesempatan membaca dalam lingkungan yang penuh dengan bahan bacaan yang beragam akan mempunyai kemampuan membaca yang tinggi. Menurut Crowley dan Montaigne pada tahun 1995. D. Faktor psikologis. Faktor lain yang juga memengaruhi kemajuan kemampuan membaca anak adalah faktor psikologis. Faktor ini mencakup yaitu 1. Motivasi, 2. Minat, 3. Kematangan sosial, emosi, dan penyesuaian diri. 1. Motivasi. Motivasi adalah faktor kunci dalam belajar membaca. Enos pada tahun 1997 mengemukakan bahwa kunci motivasi itu sederhana, tetapi tidak mungkin mencapainya. Kuncinya adalah guru harus mendemonstrasikan kepada siswa praktek pengajar yang relevan dengan minat dan pengalaman anak sehingga anak memahami belajar itu sebagai suatu kebutuhan. Tindakan membaca bersumber dari kognitif. Ahli psikologi pendidikan seperti Bloom dan Piaget menjelaskan bahwa pemahaman, interpretasi, dan asimilasi merupakan dimensi hierarkis kognitif. Namun, semua aspek kognisi tersebut bersumber dari aspek efektif seperti minat, rasa percaya diri, pengontrolan perasaan negatif, serta penundaan dan kemauan untuk mengambil resiko. Crowley dan Montaigne pada tahun 1995 mengemukakan bahwa motivasi ialah suatu yang mendorong seseorang belajar atau melakukan suatu kegiatan. Motivasi belajar memengaruhi minat dan hasil belajar siswa. Menurut Friedmiller, ada lima ciri siswa yang mempunyai motivasi yang bisa diamati guru, yaitu sebagai berikut. Pertama, persepsinya terhadap waktu. Siswa yang menggunakan waktu secara realistis dan efisien
Mereka sadar dengan masa sekarang, masa lalu, dan masa yang akan datang. 2. Keterbukaan pada pengalaman. Siswa termotivasi mencari dan terbuka pada pengalaman baru. 3. Konsepsinya tentang diri sendiri. Siswa memiliki konsepsi diri yang lebih jelas dibandingkan dengan siswa yang tidak termotivasi dan merasa seolah-olah dirinya orang penting dan berharga. 4. Nilai-nilai. Siswa cenderung menilai hal-hal yang abstrak dan teoritis. 5. Toleransi dan ambiguitas. Siswa lebih tertarik pada hal-hal yang kurang jelas yang belum diketahui tetapi berharga untuk mereka. Terkait dengan pendapat Shirley dan Mountain pada tahun 1995, Rubin pada tahun 1993 mengemukakan bahwa salah satu faktor yang sangat penting bagi kesuksesan belajar ialah motivasi, keinginan, dorongan, dan minat yang terus-menerus untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Dengan kata lain, guru mempunyai tanggung jawab untuk selalu memotivasikan siswa agar berhasil menyelesaikan tugas belajar mereka dengan baik. Sehubungan dengan yang dikemukakan Rubin pada tahun 1993, Dave Dignas pada tahun 2003 mengemukakan beberapa prinsip motivasi dalam belajar, yaitu kebermaknaan, pengetahuan dan keterampilan prasyarat, model, komunikasi terbuka, keaslian dan tugas yang menantang, latihan yang tepat dan aktif, kondisi dan konsekuensi yang menyenangkan, keragaman pendekatan, mengembangkan beberapa kemampuan, melibatkan sebanyak mungkin indera. Prinsip pertama dari motivasi ialah kebermaknaan. Kebermaknaan dalam belajar umumnya terkait dengan faktor bakat, minat, pengetahuan, dan tata nilai siswa. Siswa mempunyai bakat yang berbeda-beda. Untuk mengoptimalkannya, dibutuhkan kegiatan belajar mengajar yang bervariasi. Misalnya, dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, dengan kompetensi dasar membaca nyaring dengan tema yang dipilih pahlawan, sedangkan hasil belajar yang hendak dicapai membaca secara intensif teks tertentu dan menjelaskan isinya, sedangkan indikator yang mengindikasikan tercapai atau tidaknya hasil belajar yang diharapkan mencakup 1. Menjawab pertanyaan berkaitan dengan isi teks, 2. Menyatakan pendapat atau perasaan berkaitan dengan isi teks, 3. Menyimpulkan isi teks dalam 1 kalimat. Dan dengan tema pahlawan, guru bisa mengambil materi bacaan dari mata pelajaran IPS. Guru bisa merancang KBM yang dimulai dengan membacakan materi tentang pahlawan Fatimura kepada siswa-siswanya. Beberapa orang siswa mungkin berminat untuk mendramatisasikan bagaimana Fatimura mengucapkan kata-kata terakhirnya ketika ia digantung oleh Belanda. Kemudian siswa-siswa lain mengemukakan pendapat dan perasaan tentang sikap kepahlawanan Fatimura. Pada kegiatan pasca baca, siswa disuruh menyimpulkan bacaan tersebut dalam 1 atau beberapa kalimat. 2. Minat. Minat baca ialah keinginan yang kuat disertai usaha-usaha seseorang untuk membaca. Orang yang mempunyai minat untuk membaca yang kuat akan diwujudkannya dalam kesediaannya untuk mendapat bahan bacaan dan kemudian membacanya atas kesadaran sendiri. Di sini faktor yang memengaruhi perkembangan minat anak menurut Prittmer dalam Shirley dan Mountain pada tahun 1995.
Yang pertama, pengalaman sebelumnya. Siswa tidak akan mengembangkan minatnya terhadap sesuatu jika mereka belum pernah mengalaminya. Kedua, konsepsinya tentang diri. Siswa akan menolak informasi yang dirasa mengancamnya. Sebaliknya, siswa akan menerima jika informasi itu dipandang berguna dan membantu meningkatkan dirinya. 3. Nilai-nilai. Minat siswa timbul jika sebuah mata pelajaran disajikan oleh orang yang berwibawa. Keempat, mata pelajaran yang bermakna. Informasi yang mudah dipahami oleh anak akan menarik minat mereka. 5. Tingkat keterlibatan tekanan. Jika siswa merasa dirinya mempunyai beberapa tingkat pilihan dan kurang tekanan, minat membaca mereka mungkin akan lebih tinggi. Keenam, kompleksitasan materi pelajaran. Siswa yang lebih mampu secara intelektual dan fleksibel secara psikologis lebih tertarik kepada hal yang lebih kompleks. 3. Kematangan sosio dan emosi serta penyesuaian diri. Ada 3 aspek kematangan emosi dan sosial, yaitu A. Stabilitas emosi, B. Kepercayaan diri, C. Kemampuan berpartisipasi dalam kelompok. Seorang siswa harus mempunyai pengontrolan emosi pada tingkat tertentu. Anak-anak yang mudah marah, menangis, dan bereaksi secara berlebihan ketika mereka tidak mendapatkan sesuatu atau menarik diri atau mendongkol akan mendapat kesulitan dalam pelajaran membaca. Sebaliknya, anak-anak yang lebih mudah mengontrol emosinya akan lebih mudah memusatkan perhatiannya pada teks yang dibacanya. Permustakaan perhatian pada bahan bacaan memungkinkan kemajuan kemampuan anak-anak dalam memahami bacaan akan meningkat. Percaya diri sangat dibutuhkan oleh anak-anak. Anak-anak yang kurang percaya diri di dalam kelas tidak akan bisa mengerjakan tugas yang diberikan kepadanya, walaupun tugas itu sesuai dengan kemampuannya. Mereka sangat bergantung kepada orang lain sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan mandiri dan selalu meminta untuk diperhatikan guru. Kesimpulannya, membaca merupakan kunci untuk mendapatkan pengetahuan. Jika anak memiliki kesulitan di dalam membaca, maka kita sebagai guru harus mampu untuk menemukan masalah atau kendala yang dialami oleh anak. Sehingga sebagai guru kita mampu membantu anak untuk mencapai potensinya. Yang penjelasan dari materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.